Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotrun Nada Salsabila dengan NIM 0503221065 dari kelas Perbankan Syariah 6A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai risiko strategik atau strategis yang saya susun secara singkat, padat, dan pastinya jelas. Jadi langsung saja ke materinya. Nah, sekarang kita bahas tentang risiko strategis. Jadi, risiko strategis itu intinya muncul kalau perusahaan ngambil keputusan besar kayak strategi bisnis, tapi ternyata keputusannya itu kurang tepat atau nggak cepat menyesuaikan diri sama perusahaan di luar. Contohnya bisa karena teknologi yang berkembang pesat, aturan pemerintah yang berubah, persaingan bisnis yang makin ketat, atau bahkan reputasi perusahaan yang tiba-tiba jelek. Bisa juga karena selera atau kebutuhan pasar itu berubah, tapi perusahaannya nggak sigap buat ngikutin. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin strategi yang tadinya dirancang bagus malah jadi bumerang untuk perusahaan. Contoh simpelnya tuh begini. Ada sebuah perusahaan yang dulunya itu sukses sekali karena jualan barang secara langsung, tapi karena nggak cepet pindah ke sistem online, lama-lama ketinggalan sama pesaing. Nah, ini salah satu contoh risiko strategis karena nggak menyesuaikan sama perusahaan zaman. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari risiko strategis. Yang pertama, risiko strategis itu biasanya berdampak dalam jangka panjang. Jadi efeknya itu nggak langsung kelihatan sekarang, tapi bisa muncul beberapa bulan bahkan bertahun-tahun setelah keputusan diambil. Misalnya, salah ambil arah bisnis hari ini bisa bikin perusahaan rugi besar di masa depan. Nah, yang kedua, risiko ini datangnya dari manajemen level atas. Kenapa? Karena mereka lah yang membuat keputusan strategis kayak arah bisnis, ekspansi, atau kerja sama besar. Jadi, kalau ada kesalahan di atas, dampaknya malah bisa besar banget ke seluruh perusahaan. Yang ketiga, risiko ini menyentuh semua bagian organisasi. Artinya, bukan cuma satu divisi aja yang kena, tapi bisa berdampak ke bagian keuangan, SDM, operasional, sampai pelayanan ke pelanggan. Yang keempat, sering banget dipengaruhi sama faktor eksternal. Misalnya kayak tiba-tiba ada teknologi baru, perubahan regulasi pemerintah, atau muncul pesaing baru yang lebih inovatif. Nah, hal kayak gini kadang nggak bisa dikontrol perusahaan, tapi tetap harus diantisipasi. Nah, dan yang terakhir, resiko strategis ini susah diukur langsung pakai angka. Nggak kayak resiko keuangan yang bisa dihitung pakai data, resiko strategis ini lebih ke arah prediksi dan analisis situasi. Jadi, perlu penilaian yang mendalam dan nggak bisa salah-salah. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sumber resiko strategis. Jadi secara umum, sumbernya itu bisa datang dari dua arah, yaitu luar perusahaan yaitu eksternal dan juga dari dalam perusahaan sendiri yaitu internal. Yang pertama, dari sisi eksternal, misalnya ada perubahan regulasi dari OJK atau DSN MUI. Nah, kalau peraturannya itu ada berubah dan perusahaan nggak cepat beradaptasi, bisa banget jadi masalah. Nah, terus digitalisasi dan teknologi baru juga bisa jadi tantangan kalau perusahaan lambat ngikutin perkembangan teknologi. Bisa ketinggalan dari pesaing. Lalu ada juga perubahan kondisi ekonomi global kayak inflasi, krisis ekonomi dunia, atau nilai tukar yang nggak stabil. Nah, semua itu bisa mempengaruhi arah strategi perusahaan. Nah, sekarang dari sisi internal atau dari dalam perusahaan. Contohnya kayak kesalahan dalam perencanaan bisnis, misalnya targetnya ini terlalu tinggi, tapi nggak realistis, ya akhirnya bisa gagal. Lalu kalau perusahaan kurang inovasi, nggak ada pembaruan produk atau layanan, lama-lama pelanggan bisa bosan dan pindah ke kompetitor atau perusahaan lain yang sejenisnya. Dan yang terakhir, strategi yang dipakai nggak sesuai sama kondisi pasar. Jadi, misalnya pasar lagi berubah, tapi perusahaan tetap maksa pakai cara lama. Nah, itu bisa jadi sumber resiko juga. Nah, sekarang saya akan kasih contoh nyata dari resiko strategis biar lebih jelas. Misalnya, ada sebuah bank yang gagal menyediakan layanan mobile banking, padahal sekarang hampir semua orang tuh lebih suka transaksi lewat handphone karena lebih praktis dan cepat. Tapi karena bank itu nggak cepat berinovasi dan masih mengandalkan cara-cara lama, nasabahnya jadi kecewa.
Nah, akhirnya banyak dari mereka yang beralih ke bank lain atau kompetitor yang punya aplikasi mobile banking yang lebih lengkap dan mudah dipakai. Nah, dampaknya itu apa? Jumlah nasabah jadi menurun, dan lebih parahnya lagi, reputasi bank itu juga ikut turun karena dianggap nggak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, sekarang ini kan teknologi finansial atau fintech syariah lagi berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda seperti generasi milenial. Kalau bank syariah nggak cepat tanggap dan nggak mengikuti tren ini, misalnya nggak punya aplikasi digital yang gampang dipakai atau nggak aktif memberikan edukasi tentang keuangan syariah lewat media online, maka bank ini itu bisa kehilangan pasar penting, yaitu anak muda yang sebenarnya itu punya potensi besar jadi nasabah. Karena generasi milenial ini biasanya lebih suka pakai layanan keuangan yang praktis dan serba digital. Makanya, bank syariah harus mulai mengembangkan aplikasi digital yang user-friendly dan rutin mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah lewat internet. Dengan begitu, bank bisa tetap menarik perhatian generasi milenial dan bersaing dengan bank lain yang lebih modern. Kalau bank syariah nggak hati-hati dalam mengambil keputusan jangka panjang atau nggak punya strategi yang tepat, bisa muncul yang namanya resiko strategis. Nah, dampaknya itu bisa cukup serius. Misalnya, bank bisa mengalami penurunan laba dan profit karena strategi yang dijalankan nggak menghasilkan. Lalu, bisa juga kehilangan pangsa pasar karena nasabah pindah ke bank lain yang lebih inovatif. Kalau dibiarkan terus, hal ini bisa ganggu keuangan usaha bank itu sendiri, bahkan bisa bikin bank kesulitan untuk bertahan. Selain itu, reputasi bank juga bisa turun karena masyarakat jadi kurang percaya. Makanya, penting banget buat bank syariah punya strategi yang tepat dan terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, supaya resiko strategis itu nggak sampai bikin masalah besar, Bank Syariah perlu melakukan beberapa langkah untuk menguranginya. Yang pertama, setiap bikin rencana jangka panjang, bank harus sekalian menganalisis resikonya. Jadi nggak cuma mikirin target, tapi juga siap kalau ada tantangan di jalan. Kedua, penting juga buat rutin ngelakuin riset pasar dan ngikutin teknologi, karena dunia perbankan sekarang berubah cepat banget, apalagi soal digital. Dengan riset, bank bisa tetap relevan dan tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, terutamanya anak muda nih. Ya, lalu yang ketiga, bank juga terus punya rencana cadangan atau rencana B. Kalau nih strategi utamanya tuh nggak berjalan sesuai harapan, ini yang disebut dengan rencana kontingensi. Dan yang terakhir, manajemen bank juga harus terus dikasih pelatihan, terutama inovasi dan perkembangan teknologi, biar mereka siap diambil keputusan yang tepat dan nggak ketinggalan zaman. Jadi kesimpulannya yaitu resiko strategis adalah resiko yang berdampak besar dan jangka panjang terhadap arah dan kelangsungan organisasi. Resiko ini bisa muncul akibat perubahan teknologi, regulasi, kondisi pasar, atau keputusan manajemen yang kurang tepat. Nah, untuk mengantisipasinya, resiko strategis harus dikenali sejak tahap perencanaan, salah satunya melalui analisis SWOT, yaitu dengan menilai kekuatan atau strengths, kelemahan yaitu weaknesses, peluang opportunities, dan ancaman yaitu threats yang dihadapi organisasi. Dengan strategi yang adaptif, inovatif, serta manajemen yang responsif terhadap perubahan, organisasi dapat menjaga daya saing dan terus berkembang di tengah tantangan yang terus berubah. Demikianlah penjelasan mengenai risiko strategis dan pentingnya pengelolaan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan suatu perusahaan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.